Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas persamaan diferensial dengan operator D dengan anggota kelompok yang pertama Nurusi Syarati Rahmah dengan NIM 2019 1112003. Lalu yang kedua ada Farda Hakimah dengan NIM 2019 1112016. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Agung Budiarto, dengan NIM 2019 1112031. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari operator diferensial. Nah, operator sendiri adalah suatu bentuk atau transformasi yang memetakan suatu fungsi menjadi fungsi lain. Sedangkan operator diferensial itu berarti suatu perubahan bentuk atau transformasi yang memetakan suatu fungsi menjadi fungsi diferensialnya atau turunannya. Bentuk secara umumnya operator diferensial dinyatakan dengan D. Jika D per dt itu sama dengan D, maka dy per dt itu sama dengan dy, dan d kuadrat y per dt kuadrat itu sama dengan d kuadrat y. Lalu yang ketiga ada sifat penggunaan operator D, operator diferensial. Yang pertama dy sama dengan dy per dt. Yang kedua d kuadrat sama dengan dd. Lalu yang ketiga ada d pangkat m dikali d pangkat n itu sama dengan d pangkat m min n. Lalu yang keempat d pangkat min 1y itu sama dengan diferensial y dt. Lalu yang kelima d kali u ditambah v itu sama dengan du ditambah dv. Lalu yang keenam seper d ditambah a dikali dengan q sama dengan v. Artinya d ditambah a dikali v itu sama dengan q. Lalu yang ketujuh 1 per D min A E pangkat BT itu sama dengan V. Artinya D min A dikali V itu sama dengan E pangkat BT, maka dV min AV itu sama dengan E pangkat BT. Contohnya yang pertama dt kuadrat itu sama dengan 2t. Artinya d kuadrat dikali t kuadrat itu sama dengan 2. Contoh yang kedua ada d plus 5 dikali e pangkat at itu sama dengan d kali e pangkat at ditambah 5e pangkat at sama dengan ae pangkat at ditambah 5e pangkat at sama dengan a ditambah 5 kali e pangkat at. Lalu yang ketiga d dikali sin at sama dengan a cos at. Artinya d kuadrat dikali sin at itu sama dengan min a kuadrat sin at. Selanjutnya ingat kembali pada PD order n A0 Y pangkat n sama dengan ditambah A1 Y pangkat n min 1 ditambah seterusnya ditambah AN min 1 Y aksen ditambah ANY itu sama dengan GT dengan A0 A1 AN min 1 kali AN itu konstan. Lalu yang kedua persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi A0 D pangkat NY ditambah A1 D N pangkat N min 1 Y ditambah AN min 1 DY ditambah ANY itu sama dengan GT dengan A0 A1 sampai AN min 1 AN itu konstan. Maka FD fungsi diferensialnya sama dengan A0 pangkat DN
A0 D pangkat N ditambah A1 D pangkat N min 1 sampai AN min 1 D ditambah AN polinomial operator D. A0 D pangkat N ditambah A1 D pangkat N min 1 sampai AN min 1 D ditambah AN dikali dengan Y sama dengan GT. Maka fungsi diferensial Y itu sama dengan GT. Lalu selanjutnya persamaan diferensial homogen. Nah, kita coba soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Y pangkat N min 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, coba kita jawab. PD dirubah menjadi D kuadrat min 3DY ditambah Y ditambah 2Y sama dengan 0. Kita tahu Y aksen-aksen tadi merupakan sifat dari PD umum persamaan diferensial ya. Y aksen-aksen itu sama dengan D kuadrat Y, lalu Y aksen itu sama dengan DY tadi ya. Berarti D kuadrat Y min 3DY ditambah 2Y sama dengan 0. Maka D kuadrat min 3D plus 2 dikali Y itu sama dengan 0. Sehingga FD sama dengan D kuadrat min 3D ditambah 2. Nah, persamaan karakteristiknya. M kuadrat min 3M ditambah 2 sama dengan 0. Maka M min 1 dikali M min 2 itu sama dengan 0. Maka M1 itu sama dengan 1 dan M2 itu sama dengan 2. Maka Y sama dengan C1E aksen ditambah C2E pangkat 2T. Untuk penyelesaian PD non homogen, penyelesaian umumnya Y sama dengan YH plus YB. Kita misalkan YB sama dengan 1 per FD GT jika FD sama dengan D min M1 dikali D min M2 dan seterusnya sampai D min Mn. Maka YB sama dengan 1 per D min M1 dikali D min M2 sampai dengan D min M1 dikali dengan GT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada operator D, kita memiliki teorema. Di sini, penyelesaian partikulir YP PD orde N dengan operator D dapat menggunakan teorema berikut. Yang pertama, di sini kita ketahui bahwa bentuk GT-nya adalah suatu polinomial. Maka akan menjadi 1/FD dikali kan dengan polinomial sama dengan A0 plus A1D plus A2 D kuadrat dan seterusnya hingga AN dikalikan D pangkat N. Lalu yang kedua, di sini kita ketahui bahwa bentuk GT-nya adalah eksponensial. Maka akan menjadi 1/FD dikali eksponensial sama dengan ini menjadi K per FA, di mana A ini adalah pangkat E sebelum T. Maka akan menjadi K per FA dikali eksponen, dikali E pangkat AT, di mana FA tidak sama dengan 0. Lalu di sini teorema berikutnya, kita menemukan ada sin dan cos, di mana sin dan cos adalah bentuk trigonometri. Maka akan menjadi
1/f d kuadrat dari sin atau cos sama dengan 1/f dikali negatif A kuadrat dari sin atau cos, di mana F dikali negatif A kuadrat tidak sama dengan 0. Lalu teorema yang kelima, di sini diketahui ada bentuk GT-nya ada bentuk eksponensial dan FT ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, FT-nya bisa polinomial dan juga bisa trigonometri. Maka akan menjadi 1/f d kuadrat dikali dengan eksponensial dikali polinomial atau eksponensial dikali dengan trigonometri sama dengan E pangkat AT 1/f D plus A dikali FT. Apabila FT-nya polinomial, maka langkah selanjutnya mengikuti aturan nomor 1. Apabila polinomial akan mengikuti aturan nomor 1. Namun, jika FT-nya berbentuk trigonometri, maka langkah berikutnya mengikuti teorema nomor 3 dan 4. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa rumus yang akan berguna dalam mencari penyelesaian partikulir YP. Rumus yang pertama adalah ada rumus dari Euler dan juga rumus dari Maclaurin. Selanjutnya, berdasarkan rumus-rumus yang sudah diketahui tadi, kita akan menyelesaikan satu contoh soal. Yang pertama ada selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen dikurangi Y aksen sama dengan 2T kuadrat dikurangi 3T ditambah 5. Yang pertama, kita akan mencari penyelesaian homogennya. Maka GT-nya adalah 0. Berdasarkan persamaan ini, kita akan mengubah PD-nya menjadi D kuadrat Y min DY sama dengan 0. Sehingga kita bentuk menjadi D kuadrat min D dikali Y sama dengan 0. Sehingga FD-nya diketahui bahwa FD-nya adalah D kuadrat min D. Dan persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat min M sama dengan 0. Dan diperoleh bahwa M1-nya adalah 0 dan M2-nya adalah 1. Real berbeda, maka YH-nya adalah C1, C0 plus C2E aksen sama dengan C1, C2E aksen. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian partikulir, di mana GT merupakan polinomial, yaitu 2T pangkat 2 min 3T plus 5. Lalu, di sini kita ketahui 1/FD-nya adalah 1/D kuadrat min D. Maka kita akan menggunakan rumus Maclaurin, yaitu 1/1 min D sama dengan 1 plus D plus D kuadrat plus D pangkat 3 dan seterusnya. Di sini kita akan mengubah 1/D kuadrat min D-nya menjadi
1/1 min D. Maka yang pertama kita ubah posisi min D-nya, kita pindahkan ke depan menjadi 1/min D plus D kuadrat. Lalu kita faktorkan nilai min D-nya ini menjadi 1 per min D dikali 1 min D. Lalu kita pisahkan. Kita pisahkan min D dengan 1 min D-nya menjadi 1 per min D dikali 1/1 min D. Ini kita sudah menemukan persamaan yang kita cari tadi. Maka kita akan mengubah nilai 1/1 min D ini menjadi 1 plus D plus D kuadrat plus D pangkat 3 dan seterusnya. Sampai kapan berhenti persamaan ini? Kita akan mengikuti menurut pangkat tertinggi dari nilai GT-nya. Di sini pangkat tertinggi nilai GT adalah pangkat 2. Maka kita hanya akan menuliskan 1 plus D pangkat 2. Karena pangkat tertingginya adalah 2. Lalu kita substitusikan hasil nilai 1/1 min D tadi. Yang pertama 1 per min D, lalu dimasukkan hasil yang tadi 1 plus D pangkat 2, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2, dikali nilai GT-nya. Ini nilai GT-nya. Lalu di sini kita ketahui min D adalah nilai inverse. Maka kita ubah ke dalam inverse menjadi 1, menjadi min D pangkat min 1 dikali 1 plus D kuadrat dikali 2T kuadrat min 3T plus 5. Dua persamaan ini kita kalikan setiap sukunya menjadi min D pangkat min 1 dikali 2T kuadrat min 3T plus 5 ditambah D dikali 2T kuadrat min 3T plus 5 ditambah D kuadrat dikali 2T pangkat 2 min 3T plus 5. Di sini berdasarkan 2 ini kita temukan turunan pertamanya yaitu 4T min 3. Lalu dari sini kita temukan turunan keduanya yaitu 4. Lalu kita sederhanakan nilai ini menjadi min D pangkat min 1 dikali 2T kuadrat plus T plus T plus 6. Karena inverse kita ubah menjadi integral. Menjadi integral dari 2T kuadrat plus T plus 6 terhadap nilai T. Lalu menjadi hasilnya adalah min 2/3 T pangkat 3 plus 1/2 T pangkat 2 plus 6T plus C. Lalu kita akan mencari nilai PU-nya. Nilai PU dihitung yaitu Y sama dengan YH plus YP. Di sini kita ketahui nilai YH-nya adalah C1 plus C2 E aksen. Lalu kita tambahkan dengan nilai YP, di mana nilai YP yaitu minus 2/3 T pangkat 3 plus setengah T kuadrat plus 6T plus C. Apabila nilai plus bertemu dengan nilai minus, hasilnya menjadi minus. Maka PU yang kita ketahui yaitu C1 plus C2 E aksen minus 2/3 T pangkat 3 plus setengah T pangkat 2 plus 6T plus C. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua,
soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen dikurangi Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 2 dikali 1 plus T min T kuadrat. Nah, 2 dikali 1 ditambah T min T kuadrat ini masih dalam bentuk polinomial. Ini masih dalam bentuk polinomial. Maka untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari YH. PD dirubah menjadi D kuadrat Y ditambah DY dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, Y-nya ini kita keluarkan terlebih dahulu. Maka hasilnya D kuadrat ditambah D dikurangi 2 dikali Y sama dengan 0. Sehingga FD-nya yaitu D kuadrat ditambah D dikurangi 2. Di mana persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah M dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini akan kita faktorkan sehingga hasilnya menjadi M plus 2 atau M min 2. Maka didapatkan hasilnya M1-nya yaitu min 2 dan M2-nya yaitu 1. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil dari YH yaitu C1 C pangkat min 2T ditambah C2 E aksen. Nah, ini hasil dari YH. Selanjutnya, kita akan mencari hasil dari YP. Untuk mencari YP, kita menggunakan rumus 1 per FD dikali GT. Di mana GT-nya yaitu 2 dikali 1 ditambah T ditambah T kuadrat. Nah, langsung saja nilai dari FD-nya ini kita substitusikan. Maka hasilnya yaitu 1 per D kuadrat ditambah D min 2 dikali 2 dikali 1 plus T min T kuadrat. Nah, bentuk 1 per D plus D min 2 ini akan kita rubah bentuknya menjadi 1 per 1 min D. Sehingga D kuadrat ditambah D min 2 ini kita rubah hasilnya menjadi min 2 ditambah D ditambah D kuadrat. Nah, min 2 ditambah D ditambah D kuadrat ini kita faktorkan. Maka hasilnya menjadi 1 per min 2 dikali 1 min 1 per 2D dikurangi 1 per 2D kuadrat dikali 2 dikali 1 plus T min T kuadrat. Kemudian, setengahnya ini kita keluarkan. Sehingga hasilnya menjadi 1 per min 2 dikali 1 min 1 per 2D ditambah D kuadrat dikali 2 dikali 1 plus T min T kuadrat. Nah, D plus 2, maaf, D plus D kuadrat ini kita jadikan menjadi pembilang. Maka hasilnya 1 per min 2 dikali 1 min D plus D kuadrat per 2 dikali 1 dikali 1 dikali 2 dikali 1 plus T min T kuadrat. Kemudian 2 plus
Kemudian 2 dikali 1 plus T min T kuadrat ini dikalikan dengan 1. Maka 2-nya ini bisa dicoret. Sehingga duanya ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya yaitu min 1 per 1 min D ditambah D kuadrat per 2 dikali 1 plus T min T kuadrat. Nah, bentuk 1 per 1 min D plus D kuadrat per 2 ini kita asumsikan sebagai 1 min D seperti ini. Maka hasilnya menjadi 1 min 1 ditambah D plus D kuadrat per 2 ditambah D plus D kuadrat per 2 dikuadratkan dikali 1 plus T min T kuadrat. Hasil ini akan kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi min 1 ditambah 1 per 2D ditambah 1 per 2 dikali D kuadrat ditambah ini kita kuadratkan. Maka hasilnya menjadi D kuadrat ditambah 2D pangkat 3 ditambah D pangkat 4 per 2 dikali 1 plus T min T kuadrat. Nah, 2D pangkat 3 dan ditambah D pangkat 4 ini tidak perlu kita ikutkan karena jika diturunkan yang ketiga kali hasilnya akan menjadi 0. Wis. Kemudian hasilnya menjadi min 1 dikali 1 ditambah 1 per 2D ditambah 3 per 4 D kuadrat dikali 1 ditambah T min T kuadrat. 1 ditambah T dikurangi T kuadrat ini dikalikan ke setiap sukunya. Maka hasilnya menjadi min 1 ditambah T min T kuadrat ditambah 1 per 2D dikali 1 plus T min T kuadrat ditambah 3 per 4 D kuadrat dikali 1 plus T min T kuadrat. Nah, selanjutnya 1 plus T min T kuadrat ini turunan pertamanya yaitu 1 min 2T. Selanjutnya, turunan yang kedua dari 1 plus T min T kuadrat ini hasilnya adalah min 2. Kemudian kita sederhanakan. Hasilnya menjadi min 1 plus T min T kuadrat ditambah setengah dikurangi T dikurangi 3 per 2. Nah, ini kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi min dikali min T kuadrat. Kita sederhanakan lagi, sehingga hasil YP adalah T kuadrat. Nah, kita sudah menemukan hasil dari YH dan YP. Selanjutnya, kita substitusikan ke persamaan umumnya. Jadi, Y sama dengan YH ditambah YP. Maka hasilnya yaitu C1 E pangkat min 2T ditambah C2 E aksen plus T kuadrat.
Selanjutnya, ini ada 3 soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman. Silakan teman-teman untuk mengerjakannya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.